Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam buku video-video penanganan Kiai Imron yang saya lihat di YouTube, ada kiai memakai tasbih dan surban yang dipakaikan kepada pasien yang sedang kesurupan dan reaksinya seakan-akan si jinnya itu kayak ditindih dengan sesuatu yang berat setelah dikalungkan berupa tasbih atau sorban lidah. Pertanyaan, bisakah kiai mengajarkan kami teknik seperti itu? Dan apakah bisa pakai benda-benda selain tasbih dan sorban? Kamu ini pingin sakti, praktis. Jadi begini, itu tanpa saya ajarkan kepean itu, semua orang bisa. Semua orang itu bisa. Benda-benda seperti punyanya orang-orang soleh, serban, tasbih, tongkat, ya. Ditaruh misalnya, kemudian orang soleh itu meninggal, diletakkan, ditaruh di pojok rumah misalnya tongkatnya, itu kalau sampai 2 tahun, setahun atau 2 tahun nggak diambil, nggak dipindahkan, gaib itu tongkatnya, gaib itu tasbihnya, gaib itu sorbannya, sudah masuk ke dunia gaib dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Oh, ada serban di situ, oh ada tongkat di situ, oh ada tasbih di situ. Dan hanya orang-orang tertentu juga yang bisa menzahirkannya. Gitu. Itu begitu, mesti ada yang jaga, masuk ke alam gaib, dijaga. Sama seperti tongkatnya Nabi Musa, masuk ke alam gaib, dijaga. Tongkatnya Nabi Musa kan masih ada. Wa min ayati mulkihi ayati mutabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Itu tabut yang dibuat oleh Bani Israel, peti panjang itu salah satu adru fi dira'in, 3 dira, 2 dira panjang lebarnya. Isinya itu tongkat Nabi Musa, pakaian Nabi Musa, gamis dan potongan Taurat. Dan itu dibuat jimat oleh Bani Israel sehingga menang peperangan-peperangan. Ketika Raja Jalut ingin jadi raja, Allah turunkan tabut itu di hadapannya sebagai bukti kalau dia itu raja. Waktu itu Nabi Syam'un, Nabi setelah Nabi Musa. Tahmiluhul malaikat, betul-betul dibawa malaikat, dilihat itu oleh orang-orang banyak. Kemudian terbengkalai, setelah itu akhirnya dibawa lagi, digaibkan lagi. Dan di dalam kitab tafsir Al-Qutubi akan turun nanti itu tabut kembali ketika inda nuzuli Isa alaihissalam, ketika turunnya Nabi Isa dan melawan Dajjal. Artinya apa? Allah nyatakan di situ fihi sakinatum mir rabbikum. Di dalam tabut itu ada ketenangan dari Tuhan. Ini adalah dalil bahwa peninggalan orang-orang soleh itu enggak sembarangan, diperhatikan oleh Islam. Serbannya, gamisnya, tongkatnya, ini serban bawa ya, pegang. Ada pasien misalnya, ini serban, pegang, taruh di sini. Sakinatum mir rabbikum, seolah-olah gurunya ada, kenapa serbannya ada di situ? Seolah-olah gurunya ada, kenapa tongkatnya ada di situ, sehingga dia menabatkan ketenangan, wibawa gurunya ada di situ. Fi sakinatum mir rabbikum, enggak sembarangan. Begitu. Tasbih yang kamu lakukan, sering kamu buat dzikir, sorban dan lain sebagainya, apalagi rotibul haddad kamu letakkan di depan, di samping dan sebagainya, maka itu akan mengandung dan itu akan berfungsi ketika kamu menghadapi. Pernah kan? Pernah lihat kan waktu di Pondok Yasin, waktu kesurupan yang ilmu kebal itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Santri-santri kan banyak yang ngeroyok itu. Kewalahan semua kan? Ingat ya? Nah, kemudian saya bilang, minggir-minggir, lepas, biar dia nyerang saya. Kemudian dia lari, nyerang saya, jatuh kan? Lalu saya paranin, mana ini keluarganya? Kemudian perempuan datang. Kenapa ini? Ini dia punya kebal, ya pingin dibuang ilmu kebalnya. Kasihan istrinya jadi pelampiasan. Ingat waktu itu saya kasih tasbih saya dibuang. Kemudian di situ ada kardus air mineral, dibawa ke kantor ya, dibawa ke kantor, terus saya kasih air
sobekan kardus, saya suruh pegang. Ada Ustaz Haidir kan? Itu dia nggak bisa bergerak, dia langsung berontak, terus kepanasan. Padahal megang kardus. Terus jinnya dialog, baru kita islamkan dan baru keluar jinnya. Ini Ustaz Haidir saksinya. Waktu itu pakai kardus, bukan tasbih lagi, bukan serban lagi, kardus air mineral. Ayo, PN juga bisa kok. Nah, orang yang dua karakter ini, yang ada khodamnya, ya, ada jinnya. Kalau antum betul-betul yakin, nggak akan bisa nyentuh antum. Jangan antum, barang antum nggak bisa dipegang. Satu. Dia menyerang antum dari belakang, nggak bisa. Mental duluan dia. Yang kedua, orang yang emosi tinggi, sudah betul-betul dikuasai amarah tinggi. Ini semua berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nggak bisa. Nggak bisa. Faktanya begitu. Ini memang apa ibaratnya ya, setrum ibaratnya dari guru-guru kita itu yang mendapatkan setrum langsung sampai ke PLN-nya gitu, ke Rasulullahnya, bersambung sanadnya. Ini kekuatan gitu. Kemarin malah di rantau di Ustadz Alamsa waktu saya menjelaskan, zaman sekarang ini zaman orang-orang yang sudah lepas dari colokan-colokan listrik. Saya mau menyinggung masalah setrum dan listrik. Dari sekring, saya waktu itu nyebut sekring. Tiba-tiba waktu saya nunjuk begini, itu sekring ada di belakang. Itu cetak, bunyi keras suaranya. Itu kalau mungkin copot biasa kan nggak bunyi, paling begitu, jatuh. Ini jatuh keras. Pas pembahasan masalah setrum, pas pembahasan masalah listrik, pas kami menunjuk ke arah situ. Karena yang ngerekam ini amatiran, jadi nggak tanggap. Matanya sendiri yang bingung dia, kameranya tetap. Orang mah kameranya begini sekalian, kepalanya yang bingung sendiri nyari-nyari. Kameranya tetap. Kan orang penasaran juga pingin lihat. Gitu. Belum ada yang ahli tim saya. Masa kiainya sendiri yang ngerekam? Kan lucu. Nah, jadi kayak contohnya juga seperti ini. Ada kok di antum ini sudah ada, cuma antum nggak pede gitu. Nah kayak gini saya lepas, ini kan dia nggak ngelihat saya melepas tapi berbarengan jatuhnya, seolah-olah memang terlepas. Nah, ini bukan rekayasa, ini beneran ada gitu. Dan ini sudah ada bagi mereka yang sudah saya qabiltu, yang sudah saya ijazahkan kemudian qabiltu, sudah ada. Tinggal diolah, tinggal di begini. Ini yang paling utama, yang paling kami anjurkan. Dan ini sebenarnya rahasia. Antum ingin menambah daya voltase listriknya, mudah. Sering bertawasul. Makanya kami ada rutinan tawasul, kan ada di buku Mubes itu, ada tawasul tebal itu kan, seluruh Nusantara disebutkan, bahkan luar negeri beberapa, dan seluruh ulama se-Kalimantan juga disebut. Di buku wirid itu loh, buku khusus Mubes, apa semuanya sudah dapat di sini, di situ. Kenapa? Karena kalau sudah antum tawasul, ya, maka kan mereka sudah ada daya listrik yang besar, yang menyambung sampai ke PLN, ini para ulama ini. Listriknya ini nyambung sampai ke Rasulullah. Ketika antum ngasih hadiah ke mereka,
nyolok ibaratnya, antum juga dapat bagiannya. Makanya Al-Ghazali mengatakan idza kunta fi qalbi arifin billah, kemudian kalau kamu ada di hati orang arif billah, Allah kasihkan madad, imdad dan lain sebagainya, kamu juga dapat bagiannya. Karena kamu nyambung, nyolok gitu loh. Misal kamu ngasih hadiah ke orang lain, ke tetangga sering ngasih hadiah hampir setiap hari. Lama-lama tetangga itu penasaran, siapa yang ngasih hadiah saya? Lama-lama kamu dikenal. Terus ketika kamu butuh bantuan, dia akan bantu kamu tanpa kamu minta. Ketika kamu sering ngasih hadiah surat Fatihah ke wali-wali orang soleh, lama-lama kenal sama kamu. Orang mereka juga dikasih pemberitahuan kok sama Allah. Sama seketika kamu, nama kamu, Facebook kamu, WhatsApp kamu, di tag namamu, atau di dalam komentar postingan kamu, komentarnya menyebut namamu, karena ada pemberitahuan di HP kamu. Ini menyebut kamu, men-tag nama kamu, kan begitu. Demikian juga ketika kita men-tag nama orang-orang soleh, menyebut nama orang-orang soleh, kemudian umpannya, hadiahnya adalah surat Fatihah. Dukun aja loh bisa, apalagi pengen dukun lo bisa. Umpannya pakai menyan, pakai kembang, terus dipanggil-panggil itu jin, datang jin. Itu hal yang, apalagi yang seperti ini positif, lebih cepat pemberitahuannya. Begitu. Malah ketika kamu baca Fatihah, belum baca Fatihah selesai, mereka sudah tahu duluan. Ada yang mau tawasul kepada kami, ada yang mau tawasul kepada, ada yang begitu mereka malah. Sebelum dikasih pemberitahuan sudah tahu duluan. Begini, ya, tawasul. Makanya sering praktisi-praktisi itu luar biasa penanganan full sampai terakhir tawasulan. Selesai jam 3 pagi. Tidur habis subuh cuma berapa 1 jam karena dia harus nganterin anak. Kadang ada yang nggak tidur. Ngojek langsung ngojek online. Subhanallah langsung ngomongnya, kok saya aneh ya di badan ini. Saya biasa capek, pegel. Kok ini nggak pegel? Dan hampir semua, waktu kami di Jakarta juga begitu. Goil to setrum itu langsung mereka itu kerjanya enak, nyaman, tubuhnya seger, nggak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena itu stamina. Jadi tawasul ini untuk stamina, kekuatan. Makanya kamu itu praktisi harus sering baca tawasul untuk stamina, untuk kekuatan. Itu yang penting. Karena kamu mendapat kekuatan dari mereka juga yang Allah kasih kekuatan. Nyambung, ini namanya robitoh. Ini namanya robitoh. Dan dikir-dikir yang dari mereka diamalkan, sama kamu seperti mereka, mirip begitu. Hampir mirip kamu jadinya. Coba lihat tuh kardus. Kardus ini kan bisa dibuat bungkus makanan, bisa diinjek-injek kotoran, apa bersihin apa itu bekasnya hujan, kotor dan lain sebagainya. Tapi kalau nempel di Al-Quran, itu kardus. Nggak boleh kamu megang kardus itu kecuali dalam keadaan suci berwudu. Tapi kardus itu, kenapa bisa mulia seperti itu? Karena nempel sama yang mulia, ngikut gitu loh. Maka dia ngikut mulia juga. Sama seperti itu logikanya. Pengen ngikutin orang-orang saleh. Nih misalnya di meja ini ada bunga mawar, bunga melati atau bunga apa namanya hiasan itu. Padahal dibuat dari plastik, ditaruh di sini. Kira-kira cantik nggak ruangannya? Cantik, seolah-olah seperti beneran. Karena niru. Ketika kita meniru orang soleh, amalannya, perilakunya, adabnya, ilmunya persis. Apalagi nyambung, ya tambah persis begitu. Logikanya begitu. Jadi tawasul, rotibul haddad, wirid sakron itu adalah jimatnya KBRA. Ya kamu jangan lepas. Minimal al-fatihah hadza Rasulullah Muhammad Rasulullah sumailu abai wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin salawatullah wa salamu alaihim jumajatu matim sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila midin sumailu ahli Rasulullah jema'in khususan san muhajir Allah bin Isa sinar sadil azam al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usuli wa fuli summa syahab Bakar bin Salim wa Agil bin Salim summa Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus bin Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus wa ibnihi Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adni summa ila Rahab Ali bin Muhammad al-Habsi wa summa ila sedikit singkat.
nggak disebutkan semuanya. Paling sekitar 20 atau 50 cukup. Kalau di buku kan ratusan gitu. Bagus kalau semuanya dibaca, dapat semua madat, semua para wali kamu yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Bali, yang ada di Singapura, yang ada di Johor Bahru, gitu. Itu penting.